Belanda mendirikan perusahaan dagang yang kita kenal sebagai apa anak-anak? Ya, betul. Lalu muncullah istilah Netherlands Indies dalam bahasa Indonesia artinya Hindia Belanda. W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya. Halo my genggas, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat, baik-baik, dan lancar jaya. Oke gengs, pernah kepikiran nggak sih kenapa negara kita namanya Indonesia? Padahal nama ini ternyata bukan nama yang sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Sebelum akhirnya menjadi nama sebuah negara, kepulauan ini pernah disebut dengan berbagai nama. Let's talk about it, perjalanan nama Indonesia. Jauh sebelum nama Indonesia dikenal, sumber-sumber kuno dari India sudah menyebut wilayah di sebelah timur dengan nama Java Dwipa. Dalam bahasa Sanskerta, Java berkaitan dengan jelai atau biji-bijian, sedangkan Dwipa berarti pulau. Java Dwipa umumnya dikaitkan dengan Pulau Jawa, dan nama ini muncul dalam kisah Ramayana. Ratusan tahun kemudian, istilah Java Dwipa juga ditemukan dalam prasasti Canggal tahun 732 Masehi yang menyebutkan Jawa sebagai Java. Jadi salah satu nama kuno yang pernah digunakan untuk Jawa adalah Java Dwipa. Sementara itu ada pulau yang bernama Zwarna Dwipa yang berarti pulau emas. Istilah ini kemudian sangat kuat dikaitkan dengan Sumatera. Salah satunya melalui prasasti Nalanda dari abad ke-9 yang menyebut Bala Putradewa sebagai Raja Zwarna Dwipa. Bala Putradewa dikenal berkaitan dengan Sriwijaya yang berpusat di Pulau Sumatera. Jadi pada masa ini kita menemukan nama-nama yang merujuk pada pulau-pulau tertentu. Java Dwipa untuk Jawa dan Zwarna Dwipa untuk Sumatera. Namun perjalanan kita belum berhenti di sini, gengs, karena kemudian muncul istilah yang cakupannya jauh lebih luas. Next. Kalau sebelumnya kita menemukan nama Java Dwipa untuk Jawa dan juga Java Dwipa yang sering dikaitkan dengan Sumatera, sekarang kita menemukan sebuah istilah yang cakupannya jauh lebih luas, yaitu Nusantara. Tapi sebenarnya sebelum kata Nusantara dikenal luas pada masa Majapahit, ada istilah yang sangat mirip, geng, yaitu Dwipantara. Istilah ini muncul dalam gagasan politik Kertanegara, yaitu raja terakhir kerajaan Singasari pada abad ke-13. Kertanegara memiliki gagasan yang disebut Cakrawala Mandala Dwipantara, yaitu sebuah konsep politik yang membayangkan hubungan dan pengaruh Singasari terhadap wilayah-wilayah kepulauan di luar Jawa. Jadi sebenarnya gagasan tentang kepulauan di luar Jawa sudah ada sebelum Majapahit berdiri. Kemudian Majapahit meneruskan gagasan tersebut. Pada tahun 1334 ketika Gajah Mada diangkat sebagai Patih Amangkubumi, ia mengucapkan sumpah yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Palapa. Dalam Pararaton, Gajah Mada disebut bersumpah, lamun huwus kalah Nusantara, isun amukti palapa. Kurang lebih artinya adalah jika Nusantara telah ditaklukkan, barulah aku akan menikmati buah palapa. Lalu apa sih sebenarnya arti Nusantara? Kata ini berasal dari bahasa Jawa kuno. Nusa berarti pulau dan antara yaitu luar atau seberang. Sehingga dalam konteks Majapahit, Nusantara lebih tepat dipahami sebagai wilayah-wilayah di luar pusat kekuasaan Jawa. Dan ini penting, gengs, Nusantara pada zaman Majapahit tidak sama persis dengan peta Indonesia sekarang. Dalam sumber-sumber mengenai Majapahit, wilayah yang disebut Nusantara dapat mencakup berbagai wilayah di luar Jawa, termasuk Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Melayu, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan wilayah lain di kawasan timur. Cakupannya bahkan bersinggungan dengan wilayah yang sekarang menjadi bagian dari negara-negara tetangga.
Jadi pada masa Majapahit, Nusantara bukan digunakan untuk menyebutkan nama negara, tapi digunakan untuk menyebutkan wilayah geografis dan juga politik. Lalu kemudian berabad-abad setelahnya, istilah Nusantara kembali digunakan oleh para pemikir dan pergerakan nasional untuk membayangkan sebuah kesatuan kepulauan. Jadi ketika hari ini kita mendengar kata Nusantara, maknanya sudah jauh berubah ya gengs ya. Dari sebuah istilah politik dan penyebutan wilayah geografis menjadi sekarang digunakan untuk menyebutkan sebuah kepulauan Indonesia. Kalau dulu Nusantara digunakan untuk menyebutkan wilayah geografis dan juga politik, kapan Nusantara kemudian berubah menjadi Indonesia? Next. Sebelumnya kita sudah mengenal istilah Nusantara dari sudut pandang orang Jawa dan Majapahit. Sekarang kita berpindah ke sudut pandang orang Eropa. Ketika para penjelajah dan ilmuwan Eropa mulai memetakan kawasan Asia Tenggara, mereka membutuhkan istilah untuk menyebutkan gugusan pulau yang terbentang di antara Asia dan Australia. Salah satu istilah yang digunakan adalah Indian Archipelago atau Kepulauan Hindia. Istilah ini sudah digunakan dalam literatur Eropa sejak sebelum abad ke-19. Bahkan pada tahun 1820, John Crawford memberikan definisi geografis untuk Indian Archipelago yang mencakup kawasan yang sangat luas dari Sumatera hingga New Guinea serta dari Jawa hingga Filipina. Jadi Indian Archipelago ini bukan nama sebuah negara ya gengs ya. Ini adalah istilah geografis dan cakupannya pun tidak sama persis dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Selain penyebutan Indian Archipelago, orang Eropa juga menggunakan istilah lain gengs, yaitu Malay Archipelago atau Kepulauan Melayu. Istilah Malay Archipelago sudah muncul dalam pers Inggris sejak tahun 1820-an. Tetapi nama ini kemudian menjadi jauh lebih terkenal setelah seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace menerbitkan bukunya pada tahun 1869 berjudul Malay Archipelago. Wallace bahkan menjelaskan sendiri batas geografis yang ia gunakan. Menurutnya, Malay Archipelago mencakup kawasan dari Semenanjung Malaya dan Kepulauan Nicobar di sebelah barat, Filipina di sebelah utara hingga Kepulauan Solomon di sebelah timur New Guinea. Jadi cakupannya sangat luas, gengs, bukan seperti Indonesia yang kita kenal sekarang. Sumatera, Jawa, Borneo, Sulawesi, Maluku, Filipina hingga New Guinea masuk dalam gambaran geografis Wallace tentang kawasan Malay Archipelago itu. Setelah orang Eropa mengenal kawasan ini sebagai Indian Archipelago dan Malay Archipelago, muncul satu istilah lain yang jauh lebih terkenal, yaitu East Indies. Atau dalam bahasa Indonesia berarti Hindia Timur. Kenapa disebut Hindia Timur? Karena bagi orang-orang Eropa, istilah Indies pada awalnya merujuk secara luas pada wilayah-wilayah di Asia yang berada di sebelah timur Eropa dan India. Ketika orang Eropa mulai menemukan jalur laut menuju Asia dan kemudian Amerika, mereka juga membedakan wilayah yang mereka sebut East Indies dengan West Indies di kawasan Karibia dan Amerika. Pada awal abad ke-18, istilah East Indies sudah digunakan secara luas dalam perdagangan dan pemetaan Eropa. Jadi East Indies ini masih bukan nama Indonesia ya gengs ya. Bahkan cakupannya jauh lebih luas. Istilah ini bisa digunakan untuk berbagai wilayah Asia, terutama kawasan yang menjadi tujuan perdagangan bangsa-bangsa Eropa. Dan kemudian Belanda mulai memainkan perannya di kawasan ini. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan perusahaan dagang yang kita kenal sebagai apa anak-anak? Ya betul, VOC. Daripada salah, gengs, kita tanya Google aja ya. VOC apa kepanjangannya Google? Verenigde Oost-Indische Compagnie. Jangan suruh aku ngulang karena pasti akan salah. Atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. FYI, VOC ini bukan negara Belanda ya gengs ya, melainkan perusahaan dagang yang diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda untuk berdagang dan menjalankan kekuasaan tertentu di wilayah Asia. Selama hampir 2 abad,
VOC memperluas jaringan perdagangan dan kekuasaannya di kepulauan kita. Namun pada akhirnya VOC ini bangkrut. Nah, bangkrut, gengs, pada tanggal 31 Desember 1799. VOC secara resmi dibubarkan dan aset-asetnya diambil alih oleh negara Belanda. Dan sejak saat itu terjadi perubahan penting. Wilayah yang sebelumnya berada di bawah VOC mulai dikelola langsung oleh pemerintah Belanda. Lalu muncullah istilah Netherlands Indies, dalam bahasa Indonesia artinya Hindia Belanda. Pada abad ke-19, pemerintahan Belanda secara bertahap memperluas kekuasaannya di kepulauan kita. Banyak wilayah masih memiliki kerajaan dan pemerintahnya sendiri. Dan Belanda baru saja secara bertahap memperluas kendalinya. Next. Pada abad ke-19, pemerintahan Belanda secara bertahap memperluas kekuasaannya. Walaupun zaman itu masih banyak kerajaan, tapi pemerintahan Belanda secara gencar melakukan penetrasi ke berbagai wilayah untuk memperluas kekuasaannya. Setelah berabad-abad, kepulauan ini dikenal dengan berbagai sebutan. Ada Nusantara, Indian Archipelago, Malay Archipelago, Hindia Timur, dan kemudian Hindia Belanda. Akhirnya muncul sebuah nama baru yang kita kenal sebagai Indonesia. Tapi tahukah kalian, gengs, ketika kata Indonesia pertama kali muncul, ia belum berarti sebuah negara. Bahkan belum berarti sebuah bangsa. Pada tahun 1850, seorang ahli etnologi Inggris bernama George Samuel Windsor Earl, panjang bener, menulis sebuah artikel dalam Journal of the Indian Archipelago dan Eastern Asia. Ia sedang mencari istilah yang lebih praktis untuk menyebutkan penduduk kepulauan yang saat itu dikenal sebagai Indian Archipelago atau Malay Archipelago. Earl kemudian mengusulkan istilah Indonesians. Nama ini menggabungkan kata Indo yang merujuk pada India dengan unsur Yunani yaitu Nesos yang berarti pulau. Sederhananya istilah itu merujuk pada penduduk kepulauan di kawasan Hindia. Belum ada nih negara bernama Indonesia, belum ada Republik Indonesia, belum ada bangsa Indonesia dalam pengertian politik seperti yang kita kenal sekarang. Lalu kenapa nama Indonesia menjadi terkenal? Salah satu tokoh yang membuat istilah ini semakin dikenal di dunia akademis adalah ilmuwan Jerman bernama Adolf Bastian. Pada tahun 1884, Bastian menerbitkan karya berjudul Indonesian Order die Insels des Malaysias Archipel atau kurang lebih Indonesia atau Kepulauan Melayu. Karya Bastian membuat istilah Indonesia semakin dikenal di kalangan ilmuwan Eropa. Tetapi orang-orang di kepulauan ini belum serta-merta menyebut dirinya bangsa Indonesia. Ini orang masih menyebutkan, oh ya nih ada sebuah wilayah bernama Indonesia, tapi orang-orang di wilayah tersebut itu belum tahu, oh ya kita namanya Indonesia. Perubahan terbesar justru terjadi ketika istilah tersebut mulai diambil oleh kaum pergerakan. Pada tahun 1913, seorang tokoh bernama Suwardi Suryaningrat yang kita kenal kelak menjadi Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah biro pers di Belanda. Namanya adalah Indonesisch Persbureau, artinya kurang lebih Biro Pers Indonesia. Ini menjadi salah satu contoh penting bagaimana kata Indonesia mulai digunakan oleh tokoh-tokoh bangsa, bukan oleh para ilmuwan luar lagi nih. Kemudian di Belanda, para pelajar dari Hindia Belanda menggunakan nama Indonesia sebagai bagian dari identitas politik mereka. Organisasi yang sebelumnya bernama Indische Vereniging. kemudian berganti nama menjadi Indonesische Vereniging. pada tahun 1922. Mohon maaf ya geng, aku menggunakan Google Translate dan pakai speaker ya, karena ini bahasa Belanda aku nggak bisa. Kalau bahasa Inggris masih bisa lah, I can speak little, tapi kalau bahasa Belanda aku nggak tahu, karena G dibacanya H, gitulah. Thank you Google.
Dan pada tahun 1925, organisasi itu menggunakan nama Perhimpunan Indonesia. Disinilah makna kata Indonesia semakin berubah dari yang awalnya hanya nama menyebutkan wilayah geografis menjadi nama sebuah identitas politik. Dan kemudian pada tahun 1928, pada Kongres Pemuda II, para pemuda dari berbagai organisasi mengikrarkan, kami, putra dan putri Indonesia, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan sekarang Indonesia sudah menjadi identitas sebuah bangsa. Bahkan pada kongres yang sama, W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya. Jadi pada tahun 1928, kata Indonesia bukan cuma sekedar nama wilayah. Ia sudah menjadi simbol persatuan. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Presiden Soekarno dan juga Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan, nama Indonesia akhirnya menjadi nama sebuah negara, Republik Indonesia. Itu dia gengs, cerita kita hari ini tentang perjalanan nama Indonesia. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun yang kurang tepat, boleh langsung kalian koreksi di kolom komentar. Kalau ada saran, ide, kritik, request, langsung aja tulis di kolom komentar. Mohon berbaik hati pada diriku ini. Kalau kalian suka sama video, langsung aja kalian like. Dan kalau kalian suka sama channel, langsung aja kalian subscribe. See you next time, my lovely gengs. I love you. Mwah!